Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penyebab literasi di Indonesia yang masih sangat rendah. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada diri saya sendiri, Rozi Gita Satria. Yang kedua ada Saskia Sandra Zara. Yang ketiga ada Grace Christine Surbakti. Keempat ada Dinda Rizky Kinasi. Dan ada Darisa Ayu Ramadhani. Next. Untuk kerangka presentasi, kami awali dengan latar belakang. Kemudian yang kedua ada alasan literasi di Indonesia yang masih sangat rendah. Ketiga ada pengaruh era digital saat ini terhadap kondisi literasi di Indonesia. Keempat ada saran untuk memecahkan masalah literasi di Indonesia. Dan terakhir ada kesimpulan. Next. Yang pertama, latar belakang. Literasi merupakan kemampuan manusia dalam memahami dan mengolah, serta menafsirkan informasi dari apa yang ia baca dan ia tulis. Namun, berdasarkan konsep literasi dasar yang digunakan oleh Kemdikbud dalam gerakan literasi nasional, literasi tidak hanya membaca dan menulis, tetapi ada jenis literasi lain seperti literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewargaan. Kemudian, berdasarkan riset yang dilakukan pada tahun 2016, oleh Central Connecticut State University dalam risetnya yang berjudul World's Most Literate Nation Rank, negara Indonesia berada di peringkat ke-60 yang memiliki tingkat literasi terendah dari 61 negara. Next. Yang pertama, alasan literasi di Indonesia masih sangat rendah. Kenapa literasi di Indonesia masih sangat rendah? Ada beberapa faktor yang membuat literasi di Indonesia sampai saat ini masih rendah. Faktor yang pertama ini karena kurangnya membiasakan membaca pada anak-anak sejak dini atau usia golden age. Karena usia golden age ini adalah usia di mana pertumbuhan anak yang sedang sangat pesat dan dapat membentuk karakter yang baik pada anak. Lalu faktor yang kedua, fasilitas pendidikan masih minim dan belum merata serta susah diakses. Jika kita lihat, masih banyak anak di daerah pedalaman yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Lalu faktor yang ketiga, yaitu buku yang diproduksi masih kurang, bahkan belum berkembangnya penerbit di daerah. Lalu ada juga faktor penyebab dari dalam lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah menurut Witanto. Dari dalam sekolah ini, ada beberapa hal penyebabnya, yaitu karena banyaknya sekolah yang sarana dan prasarananya membacanya masih kurang, seperti keberadaan perpustakaannya dan kurangnya variasi buku yang kurang banyak. Buku-buku yang kurang menarik dan tidak tertata teratur ini mengurangi ketertarikan pelajar untuk membaca buku, serta kurangnya nyaman perpustakaan juga membuat para murid tidak nyaman berada lama-lama di dalam sana. Lalu, guru yang kurang memberikan kesempatan berdiskusi pada siswa membuat para murid ini kurang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Para siswa biasanya hanya menerima informasi atau pengetahuan yang diberikan gurunya saja, sehingga mereka tidak mau mencari dan membaca informasi. Selain itu, banyak murid yang tidak memiliki teladan dari para guru dalam hal suka membaca karena tidak diadakannya kegiatan literasi oleh guru di sekolah. Lalu, faktor penyebab dari luar lingkungan sekolah yaitu adalah penggunaan teknologi informasi elektronik yang meningkat. Hal itu membuat kurangnya minat membaca buku pada anak-anak karena sudah banyak tawaran informasi yang bisa didapat dari menonton televisi, YouTube, mendengarkan radio, dan lainnya. Selain itu, dengan berkembangnya gadget dan internet, masyarakat bisa mengakses informasi dari media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Banyaknya aplikasi chat pada gadget juga membuat orang lebih menyukai mengobrol dibandingkan membaca. Kemudian, masih banyak orang tua yang kurang menanamkan kebiasaan membaca kepada anaknya. Mereka tidak mencontohkan yang baik kepada anaknya, mereka lebih memilih untuk menonton TV dibandingkan mencontohkan membaca buku kepada anaknya. Lalu, banyak juga orang-orang yang memiliki keterjangkauan untuk membeli buku itu masih kurang, karena mereka menganggap buku lebih mahal dibandingkan harga sembako. Mereka lebih mementingkan untuk membeli sembako dibandingkan buku. Dari hal ini bisa kita lihat bahwa sosialisasi tentang orang yang memiliki taraf hidup yang baik karena membaca buku belum diadakan di lingkungan masyarakat. Kemudian pengaruh era digital saat ini terhadap kondisi literasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita berada di era 4.0, di mana industri digital menjadi tatanan dalam hidup. Tentunya era digital ini berpengaruh terhadap kondisi literasi di Indonesia.
salah satu kondisi yang terpengaruh bagi literasi Indonesia adalah semakin mudahnya masyarakat dimanapun mereka berada untuk mendapatkan fasilitas atau sumber yang sama dalam hal literasi. Seperti masyarakat di pelosok manapun bisa mengakses sumber bacaan yang sama, seperti masyarakat yang ada di kota besar, asal disediakan koneksi dan fasilitas yang memadai pula dari pemerintah sendiri. Kemudian yang kedua, ada masyarakat Indonesia yang menggunakan kemudahan teknologi hanya sebatas sarana hiburan saja. Dari hal ini merupakan sisi lain dari pengaruh era digital terhadap kondisi literasi di Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan kemudahan teknologi hanya sebatas untuk hiburan mereka saja. Tentunya itu bukan sepenuhnya salah pengguna dari teknologi sendiri, ada juga peran-peran perusahaan teknologi yang ikut serta dalam hal ini untuk membuat seseorang terus terikat pada internet itu sendiri. Tetapi di era globalisasi di mana semakin banyak ancaman yang terjadi di depan mata kepala kita sendiri, bahkan di genggaman kita sendiri, seharusnya teknologi atau perkembangan digital kita gunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Kemudian yang ketiga, pengaruh era digital ini juga berpengaruh pada cara mahasiswa menguasai literasi. Saat ini mahasiswa bukan hanya dituntut untuk bisa membaca atau menulis saja, tetapi setidaknya ada 3 jenis literasi yang wajib dimiliki mahasiswa. Yang pertama ada literasi data, kemudian ada literasi teknologi, dan yang ketiga ada literasi manusia. Literasi data adalah kemampuan untuk menganalisis atau membaca data, serta membuat konklusi berdasarkan big data yang diperoleh. Kemudian literasi teknologi yaitu terkait dengan kemampuan seseorang untuk mengerti bagaimana sistem suatu mesin bekerja. Sedangkan literasi manusia lebih mengarah kepada kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kemudian ada saran untuk memecahkan masalah literasi di Indonesia. Ada beberapa upaya atau langkah yang dapat dilakukan untuk memecahkan permasalahan berupa rendahnya tingkat literasi masyarakat di Indonesia. Upaya atau langkah yang pertama adalah dengan membangun minat baca pada anak sejak usia dini. Hal tersebut dapat dilakukan oleh orang tua dengan cara memperkenalkan buku-buku bacaan yang sesuai dengan minat sang anak agar dapat menarik perhatiannya. Selain itu, orang tua dapat menyediakan sebuah tempat berupa perpustakaan kecil yang tersedia di dalam rumah. Orang tua juga dapat memberikan semacam penghargaan kepada anak apabila ia telah menyelesaikan buku bacaannya. Upaya selanjutnya adalah dengan mengembangkan infrastruktur atau fasilitas dan juga suprastruktur atau sumber daya manusia yang berkualitas untuk pemerataan pendidikan guna mendorong angka melek huruf yang lebih tinggi pada masyarakat. Kemudian dapat dilakukan peningkatan terhadap layanan perpustakaan keliling di Indonesia. Perpustakaan keliling merupakan perpustakaan yang bergerak mendatangi pembacanya dengan menggunakan kendaraan, baik kendaraan darat maupun air. Dengan meningkatkan layanan perpustakaan keliling ini, diharapkan dapat meratakan layanan informasi dan bacaan masyarakat yang daerahnya belum terjangkau oleh perpustakaan umum. Selanjutnya, membuat program-program berkelanjutan yang dapat memperkenalkan buku serta mendorong minat baca masyarakat. Program tersebut dapat dimulai dari sekolah, antara lain dengan mewajibkan para siswa untuk membaca minimal 1 buku dalam seminggu atau membaca minimal 1 jam sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Alat media elektronik berupa ponsel pintar juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan literasi masyarakat di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pada era digital ini, masyarakat tidak bisa lepas dari teknologi, dan salah satunya adalah ponsel pintar. Misalnya adalah dengan memperbanyak aplikasi-aplikasi yang dapat menjadi wadah bagi para penulis untuk menulis karyanya, atau aplikasi-aplikasi yang menyediakan buku-buku elektronik secara gratis maupun berbayar. Adanya sosial media di dalam ponsel pintar juga dapat dimanfaatkan sebab saat ini hampir semua orang telah memiliki sosial media. Baik pihak penerbit maupun penulis dapat menjadikan sosial media sebagai sarana mempromosikan buku yang akan diterbitkan. Selain itu, sosial media juga dapat menjadi salah satu sarana bagi para pencinta buku untuk merekomendasikan ataupun mengulas buku yang telah ia baca kepada halayak ramai. Untuk mewujudkan tujuan dari dilaksanakannya upaya atau langkah yang telah disebutkan di atas, dibutuhkan peran serta dari pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri. Dikarenakan kegemaran akan kegiatan literasi, baik membaca maupun menulis, tidak muncul begitu saja, melainkan juga harus didasari oleh niat dari masing-masing individu. Dapat kami simpulkan dari pembahasan tersebut bahwa kemampuan literasi merupakan kemampuan manusia memahami, mengolah, serta menafsirkan informasi apa yang orang tersebut baca dan yang ia tulis.
Kemampuan literasi tidak hanya membaca dan menulis, tetapi ada jenis literasi lain seperti literasi numerasi, sains, finansial, digital, budaya, dan kewargaan. Negara Indonesia berada di peringkat 60 yang memiliki tingkat literasi terendah dari 61 negara. Alasan literasi di Indonesia masih sangat rendah itu karena kurangnya membiasakan membaca pada anak-anak sejak usia dini, fasilitas pendidikan yang masih minim dan belum merata, serta susah diakses, lalu produksi buku masih kurang dan penerbit di daerah masih terbilang belum berkembang, lalu faktor di dalam dan luar sekolah. Lalu pengaruh digital terhadap kondisi literasi di Indonesia menyebabkan masyarakat semakin mudah mendapatkan fasilitas atau sumber yang sama dalam hal literasi. Masyarakat Indonesia juga menggunakan kemudahan teknologi hanya sebagai sarana hiburan semata. Dan hal ini juga berpengaruh pada cara mahasiswa menguasai literasi. Saran untuk memecahkan masalah literasi ini adalah dengan membangun minat baca pada anak-anak, lalu mengembangkan infrastruktur dan juga suprastruktur yang berkualitas, peningkatan terhadap layanan perpustakaan keliling, membuat program-program berkelanjutan, dan terakhir memanfaatkan alat media elektronik. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.